Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Medica Lenti dengan NIM 11194862100. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah biomedik dengan dosen pengajar Ibu Putri Yuliati M.Kep. Yuk saksikan videonya. Proses terjadinya menstruasi. Kalian tahu nggak sih, setiap bulan sel telur akan melakukan pelepasan sel telur matang yang juga disebut sebagai ovulasi. Kelenjar dari hipofisis itu di bawah kendali dari otak kecil yang biasa disebut dengan hipotalamus. Nah, siklus menstruasi ini terjadi ketika saraf hipotalamus mengeluarkan hormon yang biasa disebut juga dengan hormon GnRH ke pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Akibat adanya simulasi rangsangan dari hormon GnRH mengakibatkan kelenjar hipofisis mengeluarkan hormon lain, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, kemudian FSH ini melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk mencapai ke ovarium untuk merangsang folikel sel telur. Nah, di dalam folikel sel telur ini, dia akan menghasilkan hormon estrogen dan cairan dari hormon FSH, yang mana fungsinya untuk membantu sel telur dalam proses pelepasannya. Folikel telur akan terus meningkatkan hormon GnRH, yang mana hipofisis akan mengeluarkan hormon kedua, yaitu LH atau luteinizing hormone. Hormon LH lah yang akan bertugas dalam pelepasan sel telur atau juga ovulasi melalui ujung saluran tuba falopi hingga tiba di rahim atau uterus. Setelah sel telur lepas, bekas pelengketan dari sel telur tersebut biasanya berubah menjadi warna kuning atau biasa disebut dengan corpus luteum. Sel-sel yang ada di corpus luteum akan mengeluarkan hormon progesteron, yang mana hormon progesteron ini akan menyebabkan dinding rahim menebal sebagai persiapan saat terjadi kehamilan. Lapisan dinding rahim ini yang biasa juga disebut dengan endometrium, di mana perubahan dari endometrium ini terjadi sebagai respon tingkat hormon selama siklus menstruasi yang biasa disebut juga dengan fase folikuler. Folikuler yang berkembang akan meningkatkan pengeluaran dari hormon estrogen, yang mana akan mendorong regenerasi endometrium. Nah, setelah ovulasi atau pelepasan sel telur, ada perubahan penting lainnya, yaitu penebalan dari dinding endometrium, yang mana agar sel telur dapat cocok berada di tempat tersebut selama masa kehamilan yang dipengaruhi oleh hormon progesteron yang ada di corpus luteum. Nah, jadi sel telur yang sudah bersarang di rongga rahim, dia akan menunggu sel sperma untuk datang dan membuahinya. Di saat inilah yang biasa disebut juga dengan masa subur, atau lebih tepatnya pada hari ke-14 setelah menstruasi. Jika sel sperma ini bertemu dengan sel telur, maka terjadinya pembuahan yang akan mengakibatkan terjadinya kehamilan. Nah, sebaliknya, karena tidak ada pembuahan, maka terjadinya penurunan dari kadar hormon progesteron, yang mana membuat lapisan dinding endometrium yang semula tebal menjadi meluruh menjadi darah menstruasi.